Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping peserta Vestamu, yang kami hormati dan kami banggakan anak-anakku sekalian yang mengikuti kegiatan lomba Vestamu di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam Zoom meeting dalam TM Vestamu yang ketiga SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk kaum yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan siang ini kita akan melakukan technical meeting. Untuk pertemuan technical meeting ini saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian pandangan umum oleh Ketua Panitia, yang ketiga adalah tanya jawab dengan juri atau ada kendala yang lain, yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian pandangan umum yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Mr. Muhammad Zaki Fatoni, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu secara virtual seperti ini dalam rangka technical meeting Festival Anak Muslim ketiga SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Semoga semua ibu, bapak guru, para peserta, kemudian orang tua yang mengikuti kegiatan technical meeting ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita selalu mohon maaf. Yang kedua, marilah kita berdoa semoga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak berperan dalam kehidupan kita, dan semoga nanti di yaumil akhir nanti kita adalah salah satu umatnya yang dapat menerima syafaat beliau kelak. Amin. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak serta para peserta. Pada kesempatan kali ini tanpa berlama-lama saya mewakili tim Festival Anak Muslim ketiga SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta ingin
memberikan sedikit penjelasan begitu terkait dengan ketentuan umum Festival Anak Muslim ketiga yang insya Allah akan diselenggarakan pada Kamis pekan depan, tanggal 16 Februari 2023 di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ya, tujuan utama dari acara ini tentu saja yang pertama adalah sebagai wadah dan fasilitas bagi para peserta didik tingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sewilayah daerah istimewa Yogyakarta sebagai penyaluran minat dan bakat para siswa yang insya Allah nanti kedepannya akan menjadi pengganti kita kelak. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk syiar sekolah kami kepada masyarakat pada umumnya dan terutama kepada calon siswa secara khusus begitu. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan umum yang nanti kemudian setelah saya membacakan ketentuan umum ini nanti bisa dilanjutkan oleh para juri terkait dari masing-masing lomba untuk dapat memberikan penjelasan lebih detail begitu. Yang pertama tentu saja lomba ini diselenggarakan disiapkan begitu. Pesertanya adalah siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD atau Madrasah Ibtidaiyah begitu, SDMI, sedaerah istimewa Yogyakarta. Kemudian peserta sudah mendaftarkan diri tentunya baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Kemudian bisa juga melalui link yang sudah di-share ya lewat Google Form. Kemudian yang selanjutnya ketentuannya adalah menyerahkan syarat surat keterangan siswa dari sekolah asal begitu. Nanti untuk syarat seperti ini bisa disampaikan, bisa diberikan ketika hari H lomba diadakan pada hari Kamis pekan depan. Kemudian tentu saja peserta lomba diharapkan sudah membaca kemudian memahami petunjuk teknis terkait dengan lomba yang diikuti gitu. Kemudian keputusan juri dalam setiap perlombaan ini adalah mutlak begitu, absolut. Jadi mudah-mudahan semua peserta nanti dapat menerima apapun hasil keputusan dari Dewan Juri dari setiap lomba yang diselenggarakan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk kelanjutan penjelasan secara detail akan disampaikan oleh masing-masing juri dari setiap lomba. Untuk lomba-lomba yang diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada kesempatan Festival Muslim ketiga kali ini ada 4 lomba gitu. Yang pertama ada Mustabaqah Azan, kemudian ada Cerdas Cermat Islam, kemudian ada Mustabaqah Hifdzil Quran, dan selanjutnya ada menyanyi lagu Islami Tunggal. Nanti setelah saya akan ada dewan juri dari tim kami yang akan menjelaskan detail-detail ketentuan, petunjuk teknis, ketentuan penilaian, dan lain-lain dari masing-masing lomba. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Muhammad Zaki Fatoni selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan ketentuan umum pelaksanaan Festamu Muslim yang ketiga dari satu tiap cabang lombanya. Akan saya bagikan di sini.
Untuk pelaksanaan dari kegiatan lomba ini adalah mulai pada hari Kamis besok pada tanggal 16 Februari 2023 dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping, peserta lomba, tamu nanti di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang kami hormati, kami banggakan dan selalu kami doakan peserta lomba menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Izinkan kami dari juri azan akan menyampaikan TM, technical meeting. Namun sebelumnya kami mewakili dari panitia Vistamu, mohon maaf tadi MC ada kendala jaringan, jadi nanti akan disampaikan lagi. Untuk menghemat waktu, maka izinkan kami dari juri azan akan menyampaikan technical meetingnya. Yang pertama, kami dari technical meeting Musabaqah azan atau perlombaan azan. Tujuan kami mengadakan lomba azan tentunya nanti ditekankan pada hafalan para peserta lomba, kebenaran bacaannya. Nah, kebenaran bacaannya ini tentu nanti berkaitan dengan panjang pendeknya, seninya, adabnya. Nah, ini termasuk arti seni itu adalah seni bacaannya. Nah, tentu tujuan dari kami mengadakan lomba azan ini tentu adalah meningkatkan, mengembangkan, dan memotivasi calon generasi muda yang soleh ini adalah punya kegemaran dan rasa pede, percaya diri sebagai muadzin, baik nanti di sekolahnya maupun di masyarakat, yaitu di masjid ataupun di musola. Nah, tentu nanti untuk lomba azan ini adalah bukan azan subuh, ya. Jadi sekali lagi nanti bukan azan subuh. Nah, untuk kriteria penilaian nanti, kriteria penilaiannya adalah nanti yang pertama fasosoh. Ya, fasosoh itu nanti kami akan menilai kejelasan, terang. Nah, ini suaranya jelas, terang, dan penampilannya. Nah, maka terkait dengan penampilan ini nanti, mohon nanti untuk peserta lomba, ya, silahkan untuk memakai baju muslim. Nanti akan memakai baju muslim warna apa? Kami memang tidak harus warna putih atau warna hijau, ya. Yang penting busana muslim, dan nanti mohon diusahakan pakai peci, nah, atau pakai ketu istilahnya. Nah, ini itu. Yang kedua adalah nanti penilaian kami pada vokal. Nah, vokal nanti terkait dengan vokal itu kejernihan suaranya. Nah, ini. Mudah-mudahan nanti peserta lomba semua dalam keadaan siap dan tidak ada suara yang serak. Maka anak-anak yang nanti akan ikut lomba dalam seminggu ini tolong jangan minum es, ya. Oke. Selanjutnya adalah kami akan nilai lagu dan variasinya tersebut. Nah, ini kami tidak terlalu banyak dalam kriteria penilaian, hanya ada 3. Yang pertama saya pertegas lagi, bidang fasosoh, yaitu jelas, terang, dan penampilan. Yang kedua, vokalnya tentu kejernihan dalam suara.
terus lantunan lagunya, variasi iramanya. Nah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan dari Zuri Azan. Nah, tentunya saya doakan anak-anak dalam minggu ini bisa menjaga kejernihan suaranya, dan nanti pada hari hanya pada tanggal 16 Februari hari Kamis ya, semuanya bisa mengikuti lomba di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dalam keadaan sehat ya, sudah mantap untuk berkompetisi dalam lomba azan itu. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, dan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanya lewat WA yang sudah diinfokan dari panitia kami. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu dari CCI ya. Untuk dari CCI akan bagikan CCI itu cerdas cermat Islam. Oh ya, untuk mohon maaf. Yang untuk azan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari para peserta di sini? Sudah jelas ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke CCI, yaitu CCI di sini. Cerdas cermat Islami. Dalam cerdas cermat Islami di sini, yaitu cerdas cermat Islam adalah jenis lomba yang menekankan penguasaan pengetahuan materi dan keterampilan pendidikan agama Islam dengan menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Setiap peserta masing-masing regu beranggotakan 3 orang. Materi yaitu materi pendidikan agama Islam mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Penilaiannya, karena ini setelah kita data dari pendaftaran hanya ada 9 regu, maka karena ada 9 regu kita hanya melakukan 2 kali penilaian, yaitu mulai dari babak penyisihan. Jadi yang ini kita cancel, yang poin 2 ini di cancel ya. Jadi hanya babak penyisihan yang diikuti oleh semua peserta. Nanti kita akan berikan dalam bentuk Google Form. Nanti kita Google Formnya sudah kita sediakan dalam tablet kita, akan kita sediakan, nanti anak-anak peserta langsung menulisnya, langsung mengklik di situ. Kemudian yang kedua adalah babak final, langsung setelah dari babak penyisihan ini kita langsung ambil 3 regu peraih nilai tertinggi dari babak penyisihan, kita jadikan langsung final. Nah, ketentuan berikutnya dalam CCI ini, di sini saya bagikan yang ini. Ini ya. Setiap peserta tata ini ruangannya ada di ruang 15 menit sebelum nanti mulai dari situ final. Yang ketiga soal pilihan form yang akan kita share selama 10 menit kemudian jawaban yang lebih awal. Yang adalah babak penyisihan 3 regu untuk babak final yang sama juga. Kemudian yang keenam, 3 regu diberi identitas regu A, regu B, dan regu C. Yang ketujuh, tiap regu akan mengikuti wajib dan rebutan.
Ya. Tadi udah terdengar ya dalam penjelasannya. Apakah di sini dalam lomba CCI ada yang mau ditanyakan? Dari info dari yang untuk CCI, apakah ada yang mau ditanyakan? Mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Wajib timing itu bisa dijelaskan lagi detailnya gitu, Bu. Yang ini ya, yang wajib timing, yang nomor Iya. 7 ini ya. Ya. Iya. Tiap regu akan mengikuti tahapan soal berupa wajib timing. Nanti kita beri waktu, misalnya di sini nanti kita beri waktu timing itu kita kasih soal ya, soal 10 soal. Kemudian nanti kita timing satu soal sekitar sekitar 1 sampai 2 menit seperti itu. Oh iya. Untuk Terima kasih, Bu. menjawab. Ya, itu maksudnya itu untuk CCI-nya. Jadi setiap satu soal nanti kita kasih timing lagi untuk menjawab soal seperti itu. Itu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya, Bu. Ya, silakan. Untuk soal babak penyisihan itu menggunakan Google Form, itu apakah pilihan ganda atau ada isiannya, Bu? Pilihan ganda. Semuanya pilihan ganda? Pilihan ganda. Jumlah Nanti soal. untuk isai ada satu, karena ada satu soal yang menulis ayat, menulis surat, Oh, maaf. tidak menggunakan Google Form ya, yang menulis ayatnya ya? Ya. Soalnya ada berapa, Bu, jumlah soal? Gimana? Jumlah soal. Jumlah soalnya? Ya. Jumlah soalnya nanti kita sediakan antara 15 sampai 20. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak cukup ya, karena ini nanti yang regunya hanya 9, jadi kita dari babak penyisihan langsung ke final. Seperti itu. Kita ambil yang 3 yang terbaik. Kemudian di antara satu soal itu ada bentuk menulis surat. Jadi nanti bisa nanda atau ayat, bisa menuliskannya. Tapi dengan menggunakan kertas. Demikian. Selanjutnya akutnya yaitu lomba Hifzil Quran. Di Hifzil Quran sebelum ke ini ya, Hifzil Quran. Ini Hifzil Quran. Tadi saya dipesan sama teman karena yang bagian Hifzil Quran ini kebetulan sedang mengantar anak-anak kita yang sedang verifikasi di DM Kota Jakarta untuk wisuda oleh DM Kota Jogja. Kasih ada siswa yang kami sudah tiga dan keserpaan dan yang ketiga 30 angka nomor. Silakan kepada Ibu Wanti dulu untuk menjelaskan tentang lagu Islami dulu ya Bu ya. Sudah di situ ya? Oke. Iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Bapak dan Ibu guru pembimbing peserta lomba Vestamu di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknik ya untuk lomba menyanyi tunggal Islami. Jadi tekniknya seperti ini. Peserta menyanyikan satu lagu pilihan yang sudah disediakan panitia, yaitu satu lagunya itu Padamuku Bersujud, Afgan ya, yang dipopulerkan oleh Afgan. Kemudian Kuasamu oleh Bunga BCL, Bunga Citra Lestari, Damai Bersamamu Krisya, kemudian Takkan Berpaling Darimu Rosa, Din Asalam Nisa Sabian. Untuk ketentuan pengiring itu panitia tidak menyediakan pengiring ya. Kita hanya menyediakan iringan berupa keyboard PSR 710 ya, 710. Kita sediakan itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan ini MIDI atau -1 ya istilahnya. Kemudian bisa karaoke ya. Kemudian bisa live ya. Live itu main langsung, main piano atau main ini keyboardnya itu. Kita menyediakan alat musiknya, tapi tidak menyediakan pengiringnya seperti itu. Jadi untuk ketentuan menyanyi yang maju nanti itu menyanyikan satu lagu saja, satu lagu yang sudah di lagu pilihan yang sudah ditentukan ya oleh panitia. Nanti milih salah satu di situ. Kemudian terkait kriteria penilaian, oke. Kriteria penilaian satu meliputi materi suara ya. Materi suara itu meliputi suara, kemampuan suaranya, kemudian sonoritasnya ya. Kemudian yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal di sini meliputi artikulasi, intonasi, frasering, pernafasan, ketepatan nada, ketepatan temponya, kemudian ada keselarasan dari musik dengan suaranya ya. Jadi bisa mengalir ya, mengalun gitu. Jadi tidak oyak-oyakan dengan musiknya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penampilan. Di situ di penampilan itu nanti adalah terkait penampilan itu kedisiplinan juga, blocking tempat atau penguasaan panggungnya ya. Kemudian ada juga kerapihan dari penampilan itu. Mungkin kalau di baju ya, di kostumnya itu ya yang rapi, yang menyesuaikan. Jadi untuk baju itu nanti kostumnya itu disesuaikan dengan lagunya ya. Bisa kalau lagu Islami ya tentunya dengan menggunakan jilbab atau aksesoris apa boleh seperti itu. Kemudian tadi teknik vokalnya itu meliputi intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan nada atau pitch kontrolnya ya. Kemudian artikulasi adalah pengucapan kata yang jelas. Misalnya pengucapan kata huruf A, I, U, E, O-nya itu dengan jelas. Nah, kemudian yang frasering itu adalah pemenggalan kelompok kata dalam kalimat lagu. Jadi pengucapan kata-katanya itu. Ya. Saya rasa cukup ini untuk lagunya, untuk lomba menyanyi lagu Islaminya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau sudah dirasa cukup, saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ada pertanyaan tadi yang dari lomba lagu Islami? Kalau tidak, kita lanjut yang tadi sempat terputus, yaitu musabaqah hifdzil Quran.
Untuk musabaqah hifzil Quran, kita tadi materinya yaitu peserta wajib berpakaian sopan dan rapi tentu ya. Kemudian materi hafalannya, hafalan yang dilombakan adalah juz 30 ya. Kemudian dalam prosedur lombanya di sini peserta mengambil nomor urut. Mohon maaf, ini nomor urutnya nanti kita akan berikan saat di lokasi di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta ya. Jadi di lokasi ini kita baru pengambilan nomor undinya. Kemudian yang B, seluruh peserta wajib hadir paling lambat 10 menit sebelum perlombaan dimulai. Tidak ada perpanjangan waktu bila ada yang terlambat. Kemudian lanjutnya lomba akan dilaksanakan dalam satu tahap saja. Nah, kemudian penentuan paket soal ditentukan pada saat tampil. Jumlah soal untuk setiap peserta adalah 3 soal. Nah, di sini berupa 2 soal meneruskan ayat panjang dan ayat pendek, ya. Jadi di sini ada 2 soal untuk meneruskan ayat. Kemudian ada 1 soal untuk membacakan 1 surat. Ya, jadi sini itu yang ditentukan oleh dewan juri. Nah, selanjutnya adalah jeda menjawab setiap soal adalah 15 detik. Nah, jeda menjawab soal adalah 15 detik. Ketentuan ketukan ketika perlombaan 1 kali kesalahan. Kalau ketukan kedua kali berarti pergantian soal. Kemudian ketukan 3 kali berarti peserta harus mengakhiri bacaan. Dalam kriteria penilaiannya yaitu pertama makharijul huruf. Nanti skor maksimal adalah 25. Kemudian yang kedua adalah tajwid, skor maksimalnya 25. Kemudian kelancaran hafalan, skornya 30. Adab, skornya maksimal 20. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam musabaqah hifzil Quran. Apakah ada yang mau ditanyakan dari lomba musabaqah hifzil Quran? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya Bu. Ya, silakan. Tadi untuk soal melanjutkan ayat itu ada ayat panjang, ayat pendek. Maksudnya surat-surat yang panjang dan surat-surat yang pendek atau bagaimana Bu? Ya. Nanti kan ada untuk melanjutkan meneruskan ayat panjang itu maksudnya ada dalam 1 surat nanti kita untuk melanjutkan itu hanya 1 ayat aja ya, 1 ayat pendeknya cukup 1 ayat saja. Kemudian nanti meneruskan ayat panjang itu dalam artian kita nanti peserta untuk membacakan secara utuh, secara panjangnya seperti itu. Jadi ada lanjutan yang pendeknya dan kemudian ada lanjutan yang panjangnya seperti itu. Titipannya kalau nggak salah seperti itu. Gimana? Baik. Ya. Okay. Untuk surat wajib nanti diundi ketika sudah di depan juri. Untuk bacaan 1 suratnya nanti ditanyakan saat udah berada di depan siswa, peserta sama juri, nanti baru ditanyakan bacakan surat ini misalnya seperti itu. Oke. Iya, jadi pertama dalam mengambil undian, kalau undian itu kan undian urut peserta, kemudian saat masuk berada di dalam ruang itu kemudian juri memberi 3 soal, 2 soal meneruskan ayat panjang berupa panjang nanti sama ayat pendeknya lanjutannya seperti apa. Kemudian ada 1 untuk membacakan surat yang ditentukan oleh juri. Demikian. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Jumlah pesertanya berapa Bu? MHG. Jumlah pesertanya kalau salah 20 ya? Oh, belum. Sebentar. Katanya Bu. Iya. Tambah yang itu ya. 23. Tambah itu. Ini.
sama itu juga. Ya, 23. Ya. Baik, kami akan bacakan juga bisa biar semuanya peserta tahu. Mr. Zaki mungkin bisa jumlahnya. Update yang terbaru jumlah pesertanya ya. Hingga saat time ini kita sudah terakhir close. Nah, ini mohon maaf ada sedikit ralat. Tadi saat kita mau mulai TM ada satu yang mendaftarkan sudah berada di SMP MUI, jadi kita tetap terima karena sudah langsung masuk ke sini. Nah, kita kemudian ini yang terakhir kita siapkan. Nah, apakah ada lagi yang dari lomba Festamu Festival Anak Muslim ketiga ini yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua? Tanya Bu, Ya, silakan. untuk ketentuan peserta lomba, apakah harus menunjukkan surat putusan dari sekolah? Surat keterangan dari sekolah gitu? Iya. Ya, karena memang ada yang sifatnya individu, Pak. Kalau tadi saya ketemu Iya. sama satu peserta, sama calon orang tua peserta itu melalui individu, tidak melalui. Ya, bisa menyampaikan kartu pelajar kalau memang sudah ada di sekolahnya. Karena Iya. juga ini tetap membawa nama sekolah juga Bu ujungnya seperti itu. Oh, kalau dari awal daftar ada apa? Kita tulis asal sekolah, tapi ini individu gimana Bu? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita Boleh. tetap lanjutkan atas nama sekolah. Nanti setidaknya ada surat. Bisa dimintakan Bu, biasanya minta ke sekolah untuk minta surat keterangan dari sekolah. Nanti sekolah biasanya akan mengasih seperti itu. Oh gitu. Ya. Oh. Tapi ini nggak wajib ya Bu ya? Kalau nggak minta surat keterangan dari sekolah, boleh kah? Nggak pakai kartu pelajar ada nggak Bu? Kartu pelajar belum punya ya? Oh, belum punya. Masih kelas Ya, dua, SD. belum Iya, belum dibuatin, masih kelas 2. Nah, kita mau biar membuktikan aja ini dari dia SD mana. Dia anak SD apa SMP maksudnya seperti itu ya. Biasanya Oh, dibuktikan iya. dengan Oh, surat gitu. keterangan seperti itu, Bun. Oh iya. Ya. Ya. Ya, Nanti ya udah. Ya, kemudian oh berarti menunjukkan surat ini ya dari sekolah ya? ya biasa minta kita ada surat keterangan dari sekolah untuk menunjukkan bahwa ini adalah siswa SD. Nah, seperti itu untuk menunjukkan seperti itu aja. Nah, ya. Oh iya. SD atau MI? Yaudah. Nah, SD Iya. atau MI? Ya. Makasih. Oh iya, ini kita juga ngasih solutif. Mungkin bisa memberi fotokopi rapot Bu, fotokopi cover rapot depan, bagian depan. Nah, surat keterangan diri yang di bagian depan di rapotnya siswa aja, nggak apa-apa. Ya, jadi memang kalau misalnya berupa individu tidak membawa nama sekolah, tidak melalui sekolah, nanti bisa memfotokopi dari cover depan dari rapotnya Ananda, seperti itu. Oh ya, ya gitu aja. Ya, itu bisa, nggak apa-apa. Kita Bisa ya? karena Oh, ya udah. membuktikan bahwa ini adalah dari peserta SD, seperti itu. Oh ya. Itu satu yang Oh, iya. kemudian untuk pelaksanaannya hari Kamis hari Kamis tanggal 16 Februari kita mulai jam 7 sudah mulai pembukaan. Biar tidak terlalu lama, nanti jam 8 kita sudah mulai masuk ke room masuk ke kelas-kelas tempat-tempat lomba seperti itu. Informasi terkini dalam pendaftaran ini untuk azan pesertanya ada 24. Kemudian yang hifzil Quran ada 23. Kemudian yang lagu Islami ada 19. Untuk yang CCI cerdas cermat ada 10 grup. Mungkin itu. Ya. Itu informasi yang terbaru dan sudah close ya. Jadi ini adalah alhamdulillah kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Nanti kalau ada pertanyaan, kekurangan apapun silakan chat kepada panitia atau di grup Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam grup Festamu ketiga. Mungkin itu saja.
Kalau sudah, kita cukupkan dalam pertemuan Zoom kita kali ini di siang hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku yang mengikuti TM Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.